Bekerja, 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 tenaga semua sudah bersatu. Mesin pabrik berputar terus, palu godam suara gemuruh. Semua bekerja, dia gembira. Tenaga bekerja, teguh bersatu. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Nama saya Muhammad Fahri Manan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Saya akan membahas topik penting dalam hukum pidana yang sering muncul di banyak kasus besar di Indonesia, yaitu dolus dan culpa. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini waktu baca berita kriminal atau mengikuti sidang pengadilan. Dua kata ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Bedanya antara dolus dan culpa bisa membuat seseorang divonis 20 tahun penjara atau hanya 1 tahun. Konsep ini bukan cuma teori di bangku kuliah. Nyata mempengaruhi bagaimana hakim memutuskan perkara, bagaimana seorang jaksa menuntut, dan bagaimana masyarakat memandang suatu keadilan. Di video ini kita akan membahas apa itu dolus dan culpa, bagaimana perbedaannya dalam hukum pidana, 3 kasus nyata dari pengadilan di Indonesia, analisis kritis tentang penerapannya dalam sistem hukum kita, dan terakhir refleksi apa arti keadilan dalam konteks kesalahan dan tanggung jawab seseorang. Siapkan catatan kalian karena kita akan masuk ke inti yang sering jadi sumber perdebatan di ruang sidang. Baik, apa itu dolus dan culpa? Dolus adalah kesengajaan. Dalam hukum pidana, dolus berarti intention atau kesengajaan. Kesengajaan bukan sekedar tahu apa yang dilakukan, tapi juga menghendaki akibatnya. Ada 3 bentuk utama. 1. Dolus directus atau kesengajaan langsung. Pelaku benar-benar menghendaki akibat tertentu. Misalnya, A menembak B karena ingin B mati dan tidak ada keraguan. Kedua, dolus indirectus. Kesengajaan tidak langsung. Pelaku tahu akibat pasti terjadi meski bukan tujuan utamanya. Contohnya, seseorang mengebom gedung untuk menghancurkan dokumen, tapi sadar bahwa orang di dalamnya pasti akan mati. Ketiga, dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat. Pelaku tahu perbuatannya beresiko, sadar akibat bisa terjadi, tapi tetap melanjutkannya dan menerima segala resikonya. Contohnya, pengendara melanjutkan mobil dengan kecepatan tinggi di jalan ramai sambil berkata, "Ya kalau ada yang ketabrak, urusan nanti." Nah, dolus ini berhubungan dengan sikap batin pelaku, sejauh mana ia sadar dan menerima akibatnya. Sedangkan culpa adalah kelalaian atau kealpaan. Berbeda dengan dolus, culpa berarti kelalaian. Ketika seseorang tidak bermaksud menyebabkan akibat buruk, tapi akibat ini terjadi karena ia lalai dan tidak berhati-hati. Unsur-unsur culpa meliputi kewajiban untuk berhati-hati, kewajiban itu dilanggar, akibat yang dilarang timbul, akibat itu sebenarnya bisa diperkirakan. Culpa punya beberapa tingkatan. Antara lain, ada culpa lata atau kelalaian berat, hampir seperti kesengajaan. Culpa levis atau kelalaian ringan, kurang hati-hati tapi tidak ekstrim. Culpa consciente, pelaku sadar ada risiko tapi berharap itu tidak terjadi. Culpa inconsciente, pelaku bahkan tidak sadar, padahal seharusnya tahu akibatnya ada. Dalam praktiknya, banyak kasus sulit dibedakan apakah pelaku sadar risiko tapi tetap melakukannya, atau dolus eventualis, atau sadar tapi berharap tidak terjadi
yaitu culpa consciente. Perbedaan kecil ini bisa menentukan beratnya suatu hukuman. Disederhanakan, perbedaan antara dolus dan culpa terletak pada sikap batin pelaku dan penerimaan resiko. Aspek pertama adalah sikap batin. Di dalam dolus, sengaja menghendaki atau menerima akibatnya, sedangkan di dalam culpa dia tidak menghendaki tapi lalai. Kesadaran resiko. Kalau di dolus penuh dengan kesadaran atas akibat. Kalau di culpa tidak cukup hati-hati atau menyepelekan suatu resiko yang ada. Contohnya, kalau dolus sengaja menembak seseorang, kalau culpa mengemudi ugal-ugalan hingga menabrak orang. Hukumannya kalau dolus itu bisa sangat berat, dan kalau culpa itu masih jauh lebih ringan. Tapi dalam kenyataannya, batasan ini tidak selalu jelas. Misalnya seseorang tahu bahwa menembak gas air mata ke stadion penuh penonton bisa mematikan, tapi tetap melakukan. Apakah itu kesengajaan? Ya, atau hanya kelalaian? Antara dolus eventualis atau culpa consciente. Ini sebabnya hakim punya peran besar dalam menafsirkan niat dan kesadaran pelaku, karena hukum tidak hanya soal apa yang dilakukan, tapi kenapa dilakukan. Mari kita lihat bagaimana konsep ini bekerja dalam dunia nyata. Kasus pertama, Jessica Wongso atau kopi sianida yang terjadi di 2016. Kita mulai dari kasus yang paling terkenal, Jessica Wongso dan kopi sianida. Kasus ini terjadi di sebuah kafe di Jakarta di tahun 2016. Jessica datang lebih dahulu memesan kopi untuk temannya, Wayan Mirna Salihin. Tak lama setelah meminum kopi itu, Mirna kejang-kejang dan dinyatakan meninggal dunia. Penyelidik menemukan bukti bahwa kopi itu mengandung sianida. Jaksa berargumen Jessica sengaja meracuni Mirna. Pengacara pembela berargumen tidak ada bukti langsung Jessica menaruh racun. Namun hakim menilai ada rangkaian perencanaan. Jessica datang lebih awal, memilih tempat duduk untuk memesan kopi tanpa bertanya dan memperlihatkan gelagat mencurigakan. Hakim menyimpulkan ada niat untuk membunuh dan menjatuhkan putusan 20 tahun penjara berdasarkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan berencana. Ini adalah bentuk dari dolus directus, pelaku menghendaki kematian korban. Kasus ini menunjukkan bahwa dolus bukan hanya soal akibat, tapi soal niat batin dan rangkaian pembuatan yang mendukungnya. Kasus lainnya ada kecelakaan Vanessa Angel yang terjadi di 2021. Kasus kedua, kecelakaan tragis yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Mobil Pajero putih mereka melaju di tol Jombang dengan kecepatan 120 km per jam. Sopirnya, Tubagus Jody, diketahui sedang bermain ponsel dan sempat mengunggah video ke media sosial beberapa menit sebelum kecelakaan. Lalu mobil kehilangan kendali, nabrak pembatas dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia, yaitu Vanessa serta suaminya. Dalam persidangan, jaksa menuntut Jody melakukan kelalaian. Ia tidak bermaksud membunuh, tapi tahu perbuatannya berbahaya. Hakim menilai tindakan Jody sebagai culpa consciente. Ia sadar ada resiko besar, tapi berharap akibat itu tidak akan terjadi. Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara berdasarkan pasal 310 ayat 4
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kasus ini jadi contoh nyata bahwa dalam hukum tidak ada niat membunuh tidak berarti bebas dari tanggung jawab, karena kelalaian pun bisa berakibat fatal. Kasus ketiga, tragedi Kanjuruhan di tahun 2022. Kasus ketiga ini tragedi yang menyayat hati. Di Kanjuruhan, Malang, setelah pertandingan Arema versus Persebaya, aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang saat itu stadion penuh sesak, banyak pintu terkunci. Hal ini membuat penonton panik, berdesakan, yang mengakibatkan banyak yang terinjak dan lebih dari 130 orang meninggal dunia. Penyelidikan menunjukkan penggunaan gas air mata di area stadion melanggar aturan FIFA. Aparat tahu kondisi stadion yang saat itu tertutup dengan banyaknya penonton, tetapi tetap menembak. Inilah titik perdebatannya. Apakah tindakan itu hanya kelalaian karena tidak bermaksud membunuh, atau dolus eventualis karena mereka sadar resikonya besar tapi tetap melakukannya? Lalu, hakim menilai perbuatan itu sebagai kelalaian atau culpa dan menjatuhkan hukuman ringan. Tapi banyak pihak, termasuk keluarga korban, menilai bahwa sikap aparat sudah masuk kesengajaan bersyarat. Tragedi Kanjuruhan membuat luka besar bahwa batas antara dolus dan culpa bukan hanya masalah teori, tapi menyangkut nyawa manusia dan rasa keadilan di publik. Dari 3 kasus tadi, kita bisa menarik refleksi penting. 1. Keadilan tergantung pada kategori kesalahan. Jika hakim menilai dolus, hukuman bisa maksimal. Jika hanya culpa, hukuman jadi ringan. Padahal akibatnya sama, yaitu hilangnya nyawa. Kedua, KUHP kita masih kabur. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak menjelaskan batas antara dolus eventualis atau culpa consciente. Semuanya tergantung pada penafsiran hakim. Akibatnya, 2 kasus yang mirip bisa punya hasil yang berbeda. Ketiga, perbandingan internasional, yaitu konsep recklessness. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal kategori recklessness, posisi di antara sengaja dan lalai. Orang yang tahu resikonya tinggi tapi tetap melakukannya dianggap reckless dan bisa dihukum lebih berat dari sekedar kelalaian. Konsep ini bisa jadi inspirasi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Keempat, keadilan substantif. Kita tidak bicara hukum pidana tanpa bicara moral. Kalau pelaku besar selalu dianggap lalai, sementara rakyat kecil dihukum berat karena dianggap sengaja. Hukum kehilangan wibawanya, masyarakat butuh konsisten antara norma hukum dan rasa keadilan. Karena itu, memahami dolus dan culpa bukan hanya soal teori, tapi soal bagaimana hukum menyeimbangkan niat, akibat, dan tanggung jawab moral. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah dolus berarti kesengajaan, pelaku tahu akibat dan menerimanya. Culpa berarti kelalaian, pelaku tidak menghendaki akibatnya tapi gagal berhati-hati. Namun di antara keduanya ada wilayah abu-abu antara dolus eventualis dan culpa consciente. Disinilah integritas hukum kita diuji. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian jadi hakim dalam tragedi Kanjuruhan, apakah kamu akan menilainya sebagai kelalaian atau kesengajaan bersyarat? Jawaban kamu menunjukkan bagaimana kamu memahami keadilan dalam konteks kesalahan manusia.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, hukum pidana bukan hanya soal menghukum, tapi juga memahami niat, akibat, dan tanggung jawab moral di balik setiap perbuatan. Terima kasih. Bekerja, 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 tenaga semua sudah bersatu. Mesin pabrik berputar terus, alur godang suara gemuruh. Semua bekerja, dia gembira, tenaga bekerja.